bisa saja Gibran dimakzulkan dari wakil presiden karena saluran-saluran hukumnya ada dan itu tertulis jelas di dalam undang-undang dasar kita kan. Tapi secara politik memang kalkulasinya itu agak sulit. Kita kan pernah kan mundurin presiden di tengah jalan. Iya benar. Kosnya kan 600 triliun itu. Kita ngutang ke IMF. Ya, kalau ditanya apakah istana pingin Gibran mundur atau dimakzulkan, jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pro Politik. Podcast yang akan membahas soal politik, sosial, dan hal-hal updatean terkini, khususnya terkait dengan isu-isu yang kita alami di Indonesia saat ini. Masih bersama gue, Dendi Hardianto, dan rekan gue Muhammad Haikal Saniarjuna. Wih, langsung kata ada Muhammadnya tuh. Kembali ada Muhammad. Iya ya. Iya. Oke, seperti biasa kita akan bahas isu-isu yang terkini yang lagi heboh, lagi booming, supaya kita bisa tahu apa yang kemudian sebenarnya terjadi, khususnya di Indonesia saat ini. Ya, meskipun kita udah lama nggak bikin podcast ya, udah cukup 2 bulan kayaknya ya. Iya nih, udah Sekitar 3 2 bulan kita. kita agak libur, 2 bulan 3 bulan ya. Dengar-dengar Kita karena libur. Dendi lagi reses. Waduh. Nggak ada uangnya tapi uang reses. Iya. Ya itu, jadi kita mencoba untuk update lagi supaya teman-teman yang udah subscribe ini juga tidak tidak dirugikan ya. Ya meskipun subscribe gratis sih ya, cuman ya tetaplah kita menghargai teman-teman yang udah mengusahakan jempolnya untuk subscribe di channel Pro Politik. Jadi makasih banyak udah subscribe dan selamat datang kembali di video ini. Oke Kal, kita mau bahas terkait dengan isu yang lagi heboh ya, seperti biasa pasti kita akan bahas soal isu lagi heboh, yaitu tentang pemakzulan dari Bapak Kepala Wapres. Bapak Presiden Pak Gibran Raka Buming Raka. Ya, jadi makzulkan dan isunya itu dimulai tampaknya dari Trisutrisno ya, perwira TNI yang kemudian membumingkan tentang pemakzulan ini. Menurut lu gimana, Kal? Ya, pertama yang menarik itu isu ini muncul dari para purnawirawan TNI dan beberapa ada jenderal ya gitu ya. Jadi tuntutan ini jadi serius gitu karena yang menuntut adalah TNI. Tapi kalau kita lihat secara pasti kan publik simpel aja ini pertanyaannya. Emangnya bisa Gibran dimakzulkan sebagai wapres gitu? Yes. Sebenarnya kalau kita jawab dari segi hukum sama politik itu bisa beda tuh jawabannya. Kalau dari segi hukum memang bisa saja Gibran dimakzulkan dari wakil presiden karena saluran-saluran hukumnya ada dan itu tertulis jelas di dalam undang-undang dasar kita kan. Tapi secara politik memang kalkulasinya itu agak sulit karena membutuhkan kekuatan politik yang besar di parlemen. Misalnya nih kalau kita lihat dari segi hukum dulu ya, di hukum itu terutama di dalam sisi hukum tata negara kita, kenapa bisa? Karena di undang-undang dasar itu dijelaskan memang mekanismenya. Pertama usulan dari DPR, kemudian juga putusan ya atau istilah itu sidang di MK apakah dia bersalah secara melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum gitu, baru ntar diputuskan di DPR. Secara hukum tata negara bisa. Namun dari implikasi politiknya kan kita ini menggunakan sistem politik atau pemerintahan presidensial ya, di mana mandat presiden ataupun wakil presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu mandatnya itu langsung dari rakyat karena kita presidensial, bukan dari parlemen. Sehingga kekuatan politik yang dibutuhkan di parlemen itu cukup besar lah gitu. Misalnya kalau nggak salah itu harus berapa persen gitu untuk hanya sekedar mengusulkan pemakzulan presiden atau wakil presiden, baru diputuskan ke MK, baru kemudian diputuskan lagi di presiden. Dengan kondisi sekarang ya kekuatan koalisi yang cukup besar gitu di parlemen, paling cuma berapa persen doang di oposisi gitu. Dan kekuatan oposisi yang hanya segelintir di parlemen itu sangat tidak mungkin untuk mengusulkan sebuah wacana pemakzulan Gibran. Jadi kalau para purnawirawan ini benar-benar ingin Gibran dimakzulkan dengan alasan yang disampaikan itu harus benar-benar solid gitu, membangun koalisi antar partai gitu. Karena kan sejauh ini partai yang ada link-link ke tentaranya, ke militer kan paling cuma Partai Demokrat ya atau Gerindra gitu atau beberapa Golkar gitu. Sisanya kan jarang ada purnawirawan di sana gitu. Tapi sebagai sebuah wacana ini cukup menggemparkan ya gitu ya. Sampai-sampai anaknya salah satu pencetus petisi ini
itu kan mendapatkan konsekuensinya juga gitu. Jadi ini dianggap sesuatu yang penting gitu atau krusial bagi istana gitu. Iya, sesuatu yang membahayakan ya, tanda kutip mungkin ya bagi istananya. Membahayakan. Karena nggak main-main nih kan. Iya. Purnawirawan jenderal ini banyak lagi 300 ya. Iya. Banyak itu. Dan itu seperti organik ya, dalam artian apakah nggak ada apa namanya dorongan politik yang lain di situ. Gue nggak tahu sih, menurut lu gimana? Gimana ya? Kalau kita lihat nama-namanya kan ini kan nama-nama yang mungkin aktor politik juga gitu ya. Kayak kita lihat ada kayak Fahrul Razi, Oke. mantan Menteri Agama. Trisno itu kan dulu itu kan menantunya Pak Rial Mizat Triakudu. Menhannya KSAD-nya zaman Megawati lah gitu ya. Gitu. Nama-nama sih aktor-aktor politik, tapi memang pertimbangannya kan pertimbangan masalah kenegaraan gitu ya, masalah masa depan bangsa dan sebagainya. Iya ya, kadang melihat bahwa kredibilitas seorang wapres ini yang kemudian jadi pertanyaan kan. Apalagi kita menghadapi situasi-situasi global yang tidak menentu nih. Faktor tarif Trump lah, perang dagang dan kawan-kawannya menjadi perlu pertanyaan apakah Indonesia bisa engage atau bisa adaptif terhadap kondisi global ketika kita melihat kondisi kredibilitas dari wapresnya mungkin tidak sepadan gitu ya. Mungkin bisa kita lihat seperti itu. Tapi kalau tadi kita coba bahas bahwa ada peluang hukum, tetap terbuka peluang hukum, tapi tertutup nampaknya dari sisi peluang politik. Artinya harus ada negosiasi yang cukup bukannya eksponensial, cukup komprehensif lah antara pihak purnawirawan ini dengan orang-orang dalam parlemen. Iya, lagi-lagi ya, kalau ini diseriuskan, ini akan jadi sebuah agenda politik gitu. Agenda politik itu yang kerja pasti orang-orang politik, partai politik gitu. Jadi kalau purnawirawan ingin agenda ini berhasil, dia harus melakukan koalisi dengan partai-partai politik. Nah, yang menariknya respon istana ya atau Prabowo ya. Gue lihat kemarin langsung Wiranto konferensi pers gitu. Nah, jadi yang menghandle isu ini langsung Wiranto gitu. Langsung Hanura nggak sih berarti ya? Langsung Panglima ABRI terakhir gitu. Wiranto kan gitu. Jadi istana mungkin coba merespon ini dengan baik ya, nggak mau bikin tersinggung para orang-orang yang mungkin udah berjasa bagi negara ini gitu ya. Tapi tetap mengelola isu ini jangan sampai eskalatif gitu. Jadi mungkin istana mencoba untuk aspirasi lu ini, tapi kita diskusikan cara yang lain mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi penggantian wakil presiden, itu tidak hanya menimbulkan pengunduran Gibran ya, tapi akan menimbulkan efek-efek lain, misalnya instabilitas, baik itu politik atau keamanan ekonomi di dalam negeri gitu. Itu sangat tidak baik bagi pemerintahan Prabowo yang belum sampai setahun ini. Oke, sangat tidak baik. Artinya memang pemakzulan ini perlu ada semacam siasat tertentu ya, untuk kemudian tidak terlalu gegabah, tapi juga tetap mencapai tujuannya. Dalam artian, gue nggak tahu sebenarnya sih ya, apakah pemakzulan ini merupakan langkah yang tepat atau tidak. Itu mungkin Trisno punya dan purnawirawan punya objektif sendiri terhadap pemakzulan ini gitu. Tapi kalau menurut lu pandangan lu, objektif lu, pemakzulan ini secara kondisi saat ini oke atau enggak? Memang ya kalau kita bicara pakai teori meritokrasi gitu ya, put the right man on the right place gitu ya, atau performa pejabat publik gitu ya. Wacana ini perlu dikaji dengan serius gitu. Karena seakan-akan sekarang ini pengelolaan pemerintahan itu tidak seimbang gitu, atau fokus di Prabowo aja. Khawatir wapres ini nggak berperan gitu di saat kondisi yang sangat sulit kayak sekarang gitu. Tapi di sisi lain, kalaupun ingin ada pemakzulan ini, jangan sampai cost-nya itu terlalu besar gitu. Jangan sampai ada konflik, jangan sampai ada ribut-ribut ya istilahnya Prabowo ya. Kalau misalnya Gibran pengen atau pemakzulan Gibran ini dilakukan secara smooth gitu ya, pakai soft power istilahnya itu, ya nggak apa-apa aja gitu menurut gue ya. Jangan sampai pemakzulan ini menimbulkan kondisi yang di luar kontrol gitu ya, sehingga maksudnya baik itu untuk menciptakan
pemerintahan yang lebih bagus dengan mendapatkan orang yang lebih baik gitu ya, justru menimbulkan kondisi sebaliknya. Iya, iya. Dan makanya harus dipertimbangkan betul. Kita kan pernah kan mundurin presiden di tengah jalan. Iya, pernah. Cost-nya kan 600 triliun itu. Kita ngutang ke IMF. Oh, iya. Sebesar itu ya cost-nya ya. Sebesar itu 600 triliun untuk mengganti presiden. Jadi Iya. benar-benar harus Pertimbangkan dengan matang-matang ya. pertimbangkan dengan matang. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik saat ini, Kita daya beli yang turun, susah juga ya. Soekarno turun di tengah jalan, terjadi sekian banyak kekerasan ketika dia mundur. Gus Dur ketika mundur terjadi demonstrasi. Pokoknya pemunduran ya atau pelengseran pejabat di tengah jalan itu kosnya gede gitu. Oke. Jadi harus dipertimbangkan juga gitu. Oke, artinya variabel-variabel lain yang terkait dengan tadi ya, efek samping dari pemakzulan ini, mundurnya suatu pejabat di tengah dia sedang sedang memangku jabatannya, itu juga kita perlu pertimbangkan ya. Iya. Dari kos-kos yang sifatnya sangat besar tadi gitu ya. Betul. Jujur gue baru tahu kalau nilainya itu sampai 600 triliun loh. Pinjaman Indonesia ke IMF 600 triliun setahu gua. Iya, oke. Sebesar itu loh buat mundurin presiden. Belum lagi berapa banyak tuh mahasiswa yang bolos kuliah kan. Mamanya bayar SPP, anaknya nggak kuliah kan. Iya. Iya, benar-benar bisa di. Oke, kalau kita menyimak tadi ya bahwa pemajuan ini sedang diupayakan sama Trisutrisno dan mungkin juga diharapkan juga sama pihak-pihak lain lah ya. Nah, apakah dalam istana itu sebenarnya juga berharap demikian? Karena kalau kita melihat situasinya, ada beberapa tanda kutip ya inian Jokowi, apa bahasa itu ya, mungkin kaki tangan atau ya partnernya lah atau orang dekat lah, orang dekat Jokowi yang kemudian perlahan tuh dilucuti, bahasa kasar banget ya, dimundurkan gitu ya dari jabatannya. Contoh Hasan Nasbi ya kan, yang kemarin mundur dari KKP ini. Apakah ini merupakan upaya dari istana juga sebenarnya juga mengharapkan pemajuan tersebut? Menurut lu gimana? Ya, kalau ditanya apakah istana pingin Gibran mundur atau dimakzulkan, jawabannya adalah kalau gua baca-baca nih ya dari gerak-gerik Prabowo, istana tuh lebih pengen Gibran ini berada di kondisi yang apa ya istilahnya ya, tidak punya kekuatan politik gitu. Jadi dia nggak pengen Gibran ini dimundurkan, tidak ingin Gibran dimakzulkan, tapi nggak pengen juga Gibran ini bisa melakukan intercept ke Prabowo gitu. Jadi strategi Prabowo gue lihat sejauh ini dia yang pengennya selama periode pertama dia ini pemerintahnya jalan sukses, Gibran nggak intercept dia, tapi nggak mundur juga gitu. Makanya tindakan-tindakan yang diambil Prabowo itu adalah membatasi atau bahkan mengurangi kekuatan politik Jokowi gitu. Kalau kita lihat kan orang-orang Jokowi di kabinet itu nggak diberikan peran cukup banyak oleh Prabowo gitu. Contoh yang baru-baru hangat terjadi ini kan salah satu anggota kabinet ya, ketua PCO itu Hasan Nasbi mundur. Kan alasannya karena dia nggak bisa ketemu Prabowo. Dia kepala kantor komunikasi presiden tapi susah komunikasi sama Prabowo, sehingga dia salah ngomong kan. Kan waktu harusnya kan dia nanya kan, Pak ini kayak mana Pak responnya gitu. Akhirnya dia respon sendiri kan soal tempo itu ya, dimasak aja katanya. Masak aja. Padahal kalau ditelepon Prabowo PA juga nih orang. gitu. Iya. Jadi kayak ada juga salah satu kementerian yang pengen bikin koperasi desa katanya, koperasi merah putih. Tapi kan belum tahu itu Prabowo support apa enggak. Ada juga kementerian yang pengen bikin 3 juta rumah, nggak jalan-jalan kan. Dan itu kita lihat kebanyakan kan orangnya Jokowi di kabinet. Jadi gue lihat ya Jokowi menghargai kan Jokowi gitu, hidup Jokowi kan. Tapi pada prakteknya orang-orang Jokowi di kabinet itu dibatasi ruang geraknya. Iya. Kayak gitu. Iya, artinya kita bisa berspekulasi nih bahwa ada upaya, cuman lagi-lagi kita nggak tahu ya sebenarnya kan niat sebenarnya seperti apa, karena yang kita tahu lagi-lagi ya istana itu sendiri gitu ya. Dan yang buat ini apa aja ya, buat ingetin ya, maksudnya Hasan Nasbi itu jadi PCO sejak zaman Jokowi. Sejak di akhir masa jabatan Jokowi dia jadi PCO, kemudian di zaman Prabowo lanjut gitu. Jadi ini warisannya Jokowi ini sebenarnya gitu. Iya, keberlanjutan yang warisan dari Jokowi diserahkan ke Prabowo. Sekarang kan balik lagi
yang jadi jubir tuh orang-orang dekat Prabowo kan, Hmm. Dhanil Anzar, Hmm. Prasetyo Hadi gitu, Hmm. yang benar-benar 2 senti dari Prabowo gitu. Iya. Kalau Hasan Nasib ini kan mungkin 2 kilo dari Prabowo jauh. Heeh. Lucu juga ya, kepala Iya. kantor komunikasi Padahal presiden. secara skill ya, Hmm. profesionalisme, rekam jejak Hasan Nasib ini oke banget sebenarnya. Oke. Hmm. Orang konsultan politik gitu, yang udah pernah di hire secara profesional gitu, Hmm. untuk mengatasi komunikasi politik gitu, pasti jago lah gitu. Cuman masalah momennya aja mungkin nggak pas gitu. Mungkin kalau presidennya masih Jokowi, lanjut dia mungkin. Mungkin. Iya. Oke, Kal, ada lagi yang mau ditambahkan? Apa ya? Kalau gue pribadi sih, sekarang kan kondisi serba sulit ya. Hmm. Memang kalau kita berkaca tahun 98 ya, Hmm. memang penyebab krisis 98 itu memang ekonomi gitu. Ya. Tapi yang menstimulus krisis ekonomi itu adalah instabilitas politik gitu. Jadi jangan sampai politik kita ini menjadi tidak stabil sehingga akan menimbulkan dampak ke ekonomi ke depan. Oke. Ya, artinya pemajuan ini ya suatu yang kita hargai sebagai sebuah opini, sebagai Iya, sebuah dan bisa sebenarnya. ya ladang demokrasi kita saat ini, dan bisa juga sebenarnya, cuma lagi-lagi kita perlu melihat dan mengkaji kembali hal-hal yang mungkin bisa terjadi ketika kita memaksakan kondisi kondisi saat ini, memaksakan dengan kondisi saat ini. Iya. Gitu ya. Ya di review kembali, dikaji ulang lagi ya. Bukan berarti kita menolak juga, enggak ya. Iya. Enggak menolak juga, cuman ya kita perlu bijak aja. Perlu bijak aja untuk memastikan keputusan ini bukan keputusan yang membawa banyak mudarat lah. Seperti Iya. itu. Kan Gibran paling bikin video YouTube doang gitu. Iya. Intinya dia nggak mengganggu lah rodanya berjalannya roda pemerintahan kan. Selama nggak mengganggu sih. Ya kecuali memang ya kita juga harus mengevaluasi kinerja juga kan. Iya, performa juga nggak cuma sekedar konten kreator aja, nggak cuma sekedar bikin konten aja ya. Mas Gibran ya kerjanya juga, insya Allah kita coba. Bagi skincare boleh nggak bagi skincare? Nggak boleh juga. Semuanya nggak boleh nih. Kayak mana ini? Kan dia bagi skincare ya, di SMA. Ada yang bagi skincare ya. Iya. Mungkin ya makanya sering dicemoohkan. Ini kapasitasnya cuma sekedar bagi-bagi skincare aja. Ya. Oke, udah kan? Udah, itu aja. Itu aja. Oke teman-teman semua, itulah perbincangan kita terkait dengan pemakzulan Bapak Wakil Presiden Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan tentunya ini opini kita pribadi ya, bukan menjadi satu hal yang teman-teman bisa ikuti plek-ketiplek gitu ya. Teman-teman perlu juga meramu kembali apa yang kita sampaikan, lihat lagi referensi-referensi lain supaya kita bisa lebih banyak pemahaman kita, cakrawala kita juga lebih terbuka luas, dan kita bisa memahami kondisi politik saat ini dengan lebih komprehensif, dan kalau bahasa Islamnya lebih kafah lah gitu ya. Pak Ustadz. Oke, makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye.